Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ahlan wa sahlan di PBA Podcast, tempatnya pembicaraan, berita, dan aktualisasi yang selalu asik. Teman-teman, bersama saya Muhammad Salahuddin. Saya selaku host di podcast PBA kali ini, di mana sekarang kita akan mengupas tuntas mengenai salah satu event besar yang pernah diadakan oleh Hima Prodi PBA periode 2023-2024. Himanya Kabinet Mariposa. Jadi pernah ada event besar yaitu namanya Musabaqah li Zainil Arabiyah atau disingkat dengan Mazaya. Nah, pada kesempatan episode kali ini saya sangat antusias sekali untuk mengulik tentang Mazaya ini. Jadi teman-teman jangan kecewa. Mari kita tonton karena di tengah-tengah kita telah hadir yakni tamu yang sangat istimewa yaitu Akhi Rifki Hasim selaku ketua pelaksana kegiatan event Mazaya ini. Langsung saja kita panggil. Halo Akhi Rifki, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Gimana Akhi Rifki puasanya lancar? Sejauh ini alhamdulillah lancar. Lancar. Pernah batal? Pernah ketika kecil. Enggak dong, yang sekarang. Oh, yang sekarang maybe no. Hah? No. No, Yes. Masya Allah. Akhi Rifki, Nah, kan Anda kan sebagai ketupel ya, benar? Ketupel Mazaya. benar. Kayaknya Anda itu gimana ya? Orang-orang konseptor dan eksekutor menurut saya ini. Soalnya kenapa? Banyak orang-orang tuh yang tidak bersedia begitu untuk menjadi seorang ketupel di acara event-event besar seperti ini. Kalau boleh tahu Akhi Rifki ya, apa sih Mazaya itu? Mazaya adalah perlombaan atau event besar. Sebenarnya bukan event besar juga sih ya. Bisa juga kita bilang sebuah event kecil. Namun untuk yang dilaksanakan pada tahun 2023 kemarin, Mazaya ini dibuat menjadi sebuah event yang amat sangat besar, yang lingkupnya atau cangkupannya cukup luas, yakni se-Jawa Timur. Dan Mazaya adalah Musabaqah li Zainil Arabiyah, yaitu perlombaan untuk menghiasi bahasa Arab. Oh, itu artinya itu. Artinya perlombaan itu. untuk menghiasi Bahasa Arab. Keren ya? Ya, maybe gitulah. Menarik sih. Kalau dari segi maknanya tuh menarik tuh. Kok ada nama apa koherensinya tuh. Iya. Sangat mendalam tuh artinya berarti ya. Nah, Terus Mazaya ada atau lahir itu setelah adanya Venom dan Madinah. Sebelum adanya Mazaya itu ada terlebih dahulu event-event besar yang diadakan oleh PBA UAC ini, yaitu Venom dan Madinah, itu dari kating-kating kita atau dari tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi Venom Madinah ini sama saja seperti Mazaya, namanya dirubah atau bagaimana? Kalau untuk Venom itu sendiri Festival of Madinah ya sebenarnya. Jadi Venom ini terlahir perdana lah, event perdana yang diadakan oleh Hima Prodi PBA UAC ini. Program event besar perdana di PBA. Iya, bahkan perdana di kampus UAC ini. Itu Venom. Kemudian lahirnya Madinah itu Madinah itu apa ya? Singkatan, maksudnya bukan singkatan, bisa kita bilang anaknya dari Venom lah. Anak dari Venom. Iya. Tapi sama seperti event-event Venom Mazaya seperti itu juga. Sama. Kurang lebih sama. Gitu. Terus kenapa nggak diadain Venom kembali atau Madinah kembali, sekarang malah Mazaya? Apa yang melatar belakangi adanya Mazaya ini? Actually ya, sebenarnya nama Mazaya ini belum terfikirkan oleh kami para panitia, terutama divisi bahasa itu sendiri.
yang emang di dalam sebuah proker itu nama yang awal kita ingin kita ingin buat atau kita ingin bentuk itu adalah Fesbarnia, Vesbarnia, apa tuh Vesbarnia? Festival Bahasa Arab Sedunia. Festival Bahasa Arab Sedunia. Oke, oke. Karena Festival Bahasa Arab ini kita dalam memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia, maka Fesbarnia ini ketika kita mengajukan sebuah nama kurang banyak yang sepakat. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya kita emang udah punya banyak nama di dalam sebuah event-event besar, apalagi tentang memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia. Jadi kata orang-orang terdahulu atau kata para senior lah bisa kita bilang, kita harus memakai nama yang sudah branding aja, seperti Venom, Madinah, Mazaya, Khitoba. Jadi kita ambil dari salah satu itu, karena Mazaya ini lahir setelah Madinah, jadi kita ambil yang mendekati saja, jangan kita ambil yang lebih jauh gitu tingkatannya. Berarti berat juga ya kemarin ya, ada sedikit beberapa dinamika yang terjadi dalam kepanitiaan itu ya. Sungguh berat. Masya Allah. Terus tujuan diadakannya Mazaya itu apa? Yang melatar belakangi sehingga apa tujuan orientasi harus terlaksananya Mazaya itu apa? Sebenarnya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, karena Mazaya ini lingkupannya ada dua, ada yang internal kampus, dan ada yang eksternal satu juga. IC itu aja. Iya. Kalau yang eksternal? Kalau yang eksternal itu kemarin kesepakatan kami sebagai panitia itu menyepakati bahwa untuk eksternal itu sendiri kita membuat kebijakan bahwa hanya diikuti oleh dengan batasan umur, mulai dari umur 17 hingga 25 tahun. Nah, jadi untuk tingkatannya maybe SMP, SMA sama anak-anak kuliah lah. Anak-anak mahasiswa. Kemudian tujuannya itu, yang pertama untuk internal itu untuk memperukhuwah lah, mempererat silaturahmi antara sesama prodi, dan kami para panitia itu meyakini bahwa Universitas Kiai Haji Abdul Halim ini sudah sangat modern lah dengan pemikirannya, dengan keilmuannya, terutama di bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena lingkupan kita adalah pesantren, bisa dibilang semua prodi itu tidak asing lagi dengan istilah kata bahasa Arab gitu. Kemudian untuk tujuan untuk eksternal itu tidak jauh dari membrandingkan PBA US itu sendiri. Oh iya. Jadi memang penting sih untuk bangun branding itu. Iya. Jadi kalau disebut terlintas nama Mazaya berarti itu punya PBA. Oke. Anak PBA berarti di samping dia seorang inisiator juga pintar ya dalam mengedukasi sebuah pendidikan tuh ya. Entrepreneurnya dapat, entrepreneurnya juga dapat. Iya. Jadi dia seorang pendidik, dia juga seorang pembisnis seperti itu ya. Lengkap kayaknya. Terus kalau untuk implementasi bentuk kegiatan Mazaya itu sendiri seperti apa? Bentuk kegiatan atau skema kegiatan Mazaya itu? Oh, untuk kegiatan Mazaya itu sendiri ada beberapa perlombaan. Untuk yang internal itu dimulai dari adanya debat bahasa Indonesia, ada juga Gina Arabi, ada juga Qiraatul Kutub, kemudian udah kayaknya itu 3. Dan untuk yang eksternalnya itu ada Gina Arabi dan ada juga Khitoba. Kenapa kita ambil debat bahasa Indonesia? Karena kesepakatan kami dengan dewan juri atau dengan para alumni, bahkan para fungsionaris PBA itu sendiri, bahwa ketika kita mengadakan
sebuah event walaupun itu dengan dalam memperingati bahasa Arab sedunia, seenggaknya kita bisa apa ya, menggunakan bahasa kita itu sendiri gitu. Di salah satu lomba itu adalah bahasa kita itu sendiri gitu. Ya, itu tadi kita mengadakan debat bahasa Indonesia. Karena ketika kita membuat perlombaan debat bahasa Arab itu apa ya? Tolak ukurnya apa? Jauh lah. Jauh. Kemudian kemungkinan juga banyak yang tidak akan mendaftar untuk itu karena mereka belum pernah atau belum terjun ke perlombaan itu sendiri. Mungkin kalau untuk PBA itu sendiri, wah ini sangat linear lah ya. Iya. Kalau untuk PBA itu sendiri udah di bidangnya ya. Udah di bidangnya. Tapi itu konsekuensi lah sih menurut saya. Iya. Yang pasti kan berani mencoba. Kalau kita udah tidak mau mencoba berarti kan itu udah kegagalan dari awal kan. Iya. Kalau kita mencoba kan belum tentu gagal. Iya. Kalau kalah ya berarti jadi pelajaran dan bisa nanti dilanjutkan lagi, diulang lagi seperti itu kan. Daripada tidak sama sekali. Kan kalau dalam makalah itu disebutkan jarib walahil takun arifan. Apa artinya itu? Cobalah jika Anda ingin mengetahui. Jadi ketika kita ingin mengetahui sesuatu maka kita harus coba. Nah, itu teman-teman. Ada makalah tuh dari tamu istimewa kita tuh. Cobalah kalau mau tahu. Jadi kalau kamu nggak mau nyoba, kita nggak mau nyoba, maka kita nggak akan tahu, begitu kan? Iya, begitu ya? Iya. Oke, begitu. Ini jadi quotes prinsip hidup ini ya. Perlu jadi pegangan hidup ini untuk biar kita selalu bergairah dalam mencari ilmu. Artinya ya kita tidak akan mendapatkan suatu pengetahuan kalau kita tidak mau mencoba. Terus kalau siapa saja orang-orang yang terlibat dalam event yang sangat besar ini? Kan pasti banyak lah orang-orang yang berkontribusi. Mungkin bisa disebutkan siapa-siapa aja. Untuk seseorang atau untuk peranan-peranan penting dalam event ini ya, saya berterima kasih terlebih khusus kepada Ibu Kaprodi PBA USC yang telah mendukung acara ini, event ini dengan amat sangat ikhlas. Bahkan ketika beliau sedang terjatuh sakit, beliau menyempatkan hadir di kegiatan tersebut. Masya Allah. Itu, Demi mazaya. Sungguh luar biasa Ibu Kaprodi beserta jajarannya. Kemudian ada alumni-alumni yang emang tidak bisa lepas dari adik-adiknya. Jadi alumni PBA itu sendiri itu ukhuwahnya itu bisa kita bilang akrab lah. Akrab, saking akrabnya ketika kita ada kegiatan sekecil apapun, mereka itu datang. Seenggaknya ada perwakilan dari mereka. Oke. Kemudian kepada Ketua Hima kita, Priyatna Sandi, saya berterima kasih karena telah mendukung banyak juga dan memberikan saran-saran entah mulai dari administrasi bahkan bahkan ketika kegiatan itu berjalan, Tum Priyatna Sandi ini bisa kita bilang sebagai inisiator lah. Karena ketika kita bergerak sendiri atau kepengurusan atau kepanitiaan itu kita bergerak sendiri tanpa diinisiatorin oleh seseorang itu, maka kita akan terombang-ambing gitu. Ya. Kemudian kepada para panitia tak lupa pula atas datanya juga. Ya. Kemudian kepada para panitia juga untuk kontribusinya, terutama tenaga dan finansial, karena jika saya sendiri sebagai ketupel tanpa mereka saya bisa apa gitu. Oke, ketupel banget nih. Antum sepertinya lebih pengalaman. Ya pasti ketupel dong.
Berarti saya tangkep nih di PBA nih ukhuwahnya atau keluarganya tuh sangat kental banget ya. Kental. Jadi kan kalau di luar-luar tuh kebanyakan kalau orang udah nggak di organisasi itu dia bakal apatis. Iya, Tapi saya dengar dari statement Anda tadi, Anda sampaikan sampai dosen itu sakit tetap datang. Kayak alumni tadi meskipun dia udah bukan status sebagai mahasiswa tapi tetap berkontribusi seperti itu ya. iya, Nah, ini kekeluargaan yang sulit didapat begitu. iya, Jadi seperti second home kalau kita di perantauan seperti itu kan. Iya. Rumah kedua kita itu. yes. Masya Allah sekali. Kalau untuk sasaran siapa saja target Mazaya itu siapa? Sebenarnya sasaran kita itu ya tadi pertama itu internal kampus itu sendiri, sasaran Berarti kita. antara prodi seperti Ya, itu. antar prodi itu. Yang kedua, eksternalnya itu untuk apa ya? Ya untuk adik-adik kita, bahkan teman-teman kita, entah itu dalam personal branding kampus, entah itu dalam personal branding PBA itu PBA sendiri. Menarik tuh. Targetnya berarti satu Jawa Timur ya. Iya, se-Jawa Timur. Semoga tahun depan ini bisa lebih dikembangkan lagi ya. Harus. Apa harapan Anda sebagai seorang ketupel? Bagaimana apa motivasi Anda untuk para penerus Hima Prodi selanjutnya untuk event seperti ini? Saran dari saya selaku kepanitiaan kemarin, mungkin untuk kedepannya lebih ditata lagi, mulai dari pelaksanaannya, mulai dari administrasinya, karena ketika kita ngelihat yang kemarin itu agak lumayan sedikit rancu dalam penilaian. Oh, seperti itu. Ya, mungkin untuk tahun berikutnya mungkin bisa lebih ditata lagi, bisa lebih ditertibkan lagi, dan untuk pendanaan atau apa bisa kita sebut ya? Masalah pokoknya keuangan seperti Iya, itu. keuangan seperti itu harus bisa kita lebih tata lagi gitu. Apa yang kita lebih butuhkan terlebih dahulu. Kalau dalam ekonomi itu kan ada premier, ada sekunder. Oke. Kita harus lebih mementingkan premier Primer dulu. dulu. Iya. Hal-hal yang sifatnya substansial seperti Iya, itu. seperti itu. Tapi memang itu sih PR ketupel tuh banyak banget kayaknya ya kalau dalam hal kepanitiaan itu ya. Iya, Pokoknya bagaimana cara dia menghandle dalam berbagai macam orang, berbagai macam otak, berbagai macam pikiran harus kita bisa satukan ya. iya. Masya Allah Masya sekali. Paip. Oke, tetap tahiyah lah. Tetap Kalau tahiyah. Kalau untuk PBA itu Salam harus Arab. tetap tahiyah. Tetap salam Arab. Iya, tetap salam Arab. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong temanya apa kalau di Mazaya kemarin? Untuk tema kemarin itu kita ngambil tema Kemilau Harmoni Sahara di bawah langit Katulistiwa. Sangat sastrawan sekali bahasanya. Iya, jelas. Karena di PB itu berbagai macam orang lah bisa kita bilang ya. Iya. Mulai dari orang-orang sering puisi, Orang-orang puitis biasanya suka puitis puitis ya. Orang yang sering-sering kedebat, sering-sering khitbah. Oke. Bahkan seperti moderator sendiri nih, orang yang sering apa ya? Kita bisa sebut anak intelektualis. Eish. Masya Allah. Kok begitu? Kemilau Harmoni Sahara Di bawah langit di bawah Katulistiwa. langit Katulistiwa. Kayaknya saya nggak mampu deh untuk memahami makna seperti itu ya, karena saya juga nggak mau jadi orang multi tafsir begitu ya. Iya. Tapi kayaknya memang jangan diragukan lagi sih kalau untuk orang-orang PBA, dia mungkin paham secara gramatikal, sastranya begitu kan. Iya. Nanti ditambah lagi dengan dengan logika dan retorikanya. Iya. Masya Allah, lengkap Masya sekali Allah. di PBA. Alhamdulillah. Saya jadi pengen kuliah PBA lagi deh habis terus di sini. Gimana kalau kamu pengen lanjut PBA? Kalau saya pribadi sebenarnya pengen lanjut PBA, tapi ketika kita melanjutkan PBA lagi bakal beda dengan PBA yang sebelumnya. Oke. Yang pasti sih orang-orangnya ya. Orang-orangnya Yang pasti pasti orang-orangnya. Berapa lama Pak Rifki
waktu yang Anda persiapkan sebelum hari H Mazaya itu? Persiapan acara Mazaya kira-kira berapa lama? Actually kita mempersiapkan itu sebenarnya 2 bulan. Karena ketika kita ingin mengadakan event dalam dalam memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia ini, tadinya kita belum sempat ada kepikiran untuk se-Jawa Timur. Kita masih memikirkan tentang internal kita sendiri. Nah, kemudian entah datang ilham atau apa ya, atau bisa kita sebut datang karomah. Pokoknya adanya ide atau gagasan ini untuk diadakan untuk se-Jawa Timur ini, itu ketika kita monitoring dengan BPH Hima Prodi. Nah, disitulah terbentuknya event untuk diadakan se-Jawa Timur, dan ketika itu kita mempersiapkannya itu H-2 bulan. H-2 bulan. Iya. Itu bagaimana? 2 bulan tuh standar atau kecepatan atau kelamaan? Menurut saya pribadi itu sangat amat kecepatan. Karena standarnya event-event besar seperti itu yaitu H-6 bulan. H-6 bulan. Ya. 1 semester berarti ya? 1 semester. Oke. Berarti termasuk progresif nih kepanitiaan Mazaya tahun ini nih. Iya, alhamdulillah. Bisa mengepus mangkas 6 bulan jadi 2 bulan seperti ya. Iya. 3 kali lipat. Kan di dalam apalagi event besar gini kan pasti ada namanya problem yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih kesulitan yang atau dinamika yang sangat besar begitu di Mazaya? Ada atau apa? Pasti ada sih, pasti ada. Pasti ada dalam sebuah kegiatan itu. Kalau dalam Mazaya apa? Kalau di Mazaya itu sendiri, yang pertama karena ini berbentuk perlombaan ya event itu. Mungkin dari jurinya, kita kesulitan mencari juri, bukan kesulitan mencari, akan tetapi ketika kita sudah kontribusi, jurinya ini tiba-tiba mendadak ada kegiatan lain lah. Iya. Ketika hari H itu kesulitan kami untuk mencari penggantinya. Kemudian untuk pendanaan, kayak kita nyari-nyari proposal kayak gitu kan, kita nyari-nyari pendanaan dari PT-PT atau dari orang-orang yang mampu lah sekiranya, itu kami kesulitan karena waktu kami itu kurang pas gitu untuk mencari sebuah proposal pendanaan itu. Mungkin kesulitan kami hanya di situ, karena ketika pelaksanaan, ketika rapat dan lain sebagainya, itu alhamdulillah didukung keras oleh seluruh panitia. Ya. Apa yang kan itu kan mungkin kesulitan yang benar-benar kita tidak bisa kita hindari seperti itu kan. Iya. Karena menyangkut orang lain. Kok bisa sampai sesukses ini acara Mazaya ini? Itu karena apa? Pertama yang seperti kita bahas tadi, karena ukhuwah kita kepada fungsionaris alumni itu sangat erat ya. Iya. Ketika kita dalam kesulitan dalam mencari apapun, ya itu tadi adanya alumni itu. Jadi alumni sangat berperan penting juga di kegiatan ini, karena ketika kita sedang membutuhkan sebuah juri dan mendadaknya sebuah juri ini ada acara lain, entah apa itu, kita bisa menghubungkan alumni itu sendiri, alumni kita itu sendiri, tanpa menghubungkan dan tanpa melibatkan prodi lain gitu. Jadi alhamdulillah suksesnya itu dibantu juga oleh para alumni. Inna ma'al usri yusra. Nah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya itu tadi, benar berarti salah satu yang bisa membuat kita itu lebih mudah karena kita silaturahmi, karena kita erat, maka kan banyak kemudahan yang akan datang seperti itu ya.
Nah ini terakhir ya mungkin dari saya ya. Iya. Kalau saya pribadi, saya tuh malah jadi ambigu nih. Kalau mau maju, cuman takut nggak sanggup begitu kan. Tapi kalau mau dimundurin, sayang sekali begitu. Nah, Anda sebagai ketupal, bagaimana dengan mazaya ini? Bahkan harus diteruskan atau bahkan cukup sampai sini saja? Bagaimana respon Anda? Harus diteruskan atau diganti cukup sampai tahun ini aja? Untuk respon saya pribadi, Ya. untuk mazaya ini harus diteruskan karena pada dasarnya dalam sebuah marketing pun personal branding itu atau branding itu kita tidak bisa membrandingkan itu dalam satu waktu. Kita harus membrandingkan sebuah nama itu dengan terus-menerus. Nah, kenapa saya bisa mengatakan harus dilanjutkan untuk tahun-tahun ke depannya? Karena di dalam mazaya ini kita bisa mempererat silaturahmi kita kepada prodi lain, bahkan kepada eksternal, dan include-nya kepada kampus ini sendiri, membrandingkan nama kampus itu. Oke, mungkin itu saja ya akhir Rifki ya pertanyaannya yang sangat alhamdulillah udah jawab dan itu sangat memuaskan begitu ya. Mungkin ini juga bisa memotivasi kepada para teman-teman kita, para akhi-akhi kita begitu yang di sana, dan mungkin yang bahkan melanjutkan estafet kepengurusan Hima selanjutnya seperti itu ya. Untuk membangun PBA lebih unggul, PBA emas yang menjunjung tinggi, pokoknya UIC the best lah, jadi kiblat kampus peradaban di Indonesia seperti itu ya. Teman-teman, mungkin itu saja. Saya selaku host Muhammad Salahuddin, mohon maaf pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingat pesan saya tadi. Apa? Jarib walahi takun arifan.